973. Siapa tadi yang paling bersemangat? Kata Calvin yang tiba-tiba tersenyum dingin. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Rico. Semua tatapan itu seakan memiliki kilatan sedikit rasa senang melihat orang lain dalam kesulitan. Siapa yang tidak ingin melihat tokoh besar dipermalukan? Tadi, Rico tak hentinya mengejek Adril. Black. Di bawah tatapan itu, Rico dengan susah payah menelan ludah, memandang Adril dengan senyum kaku, lalu berkata, "Itu, setelah membunuh tetua Felix dari keluarga Forest, kamu nggak mungkin mau membunuhku juga, kan?" Plak. Sebelum Adril bisa bertindak, Calvin langsung menamparkan wajah Rico sambil tertawa dingin. Dia berkata, "Apa yang membuatmu lebih baik dari Felix? Kamu hanya seorang menantu dari keluarga Gunawan. Dibunuh ya dibunuh saja. Keluarga Gunawan gak akan memusuhi 3 orang guru bumi hanya karena kamu seorang." Gary tak terkalahkan berkata dengan penuh percaya diri, "Adril, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Jangan takut, kami akan mendukungmu." Dennis berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau keluarga Gunawan berani mempermasalahkan ini, aku akan pergi ke sana untuk menghancurkan mereka." Semua orang mendengarkan ini dengan penuh rasa iri. Dalam sekejap, Adril yang sebelumnya hanya seorang penduduk biasa dari kota Silas, kini berubah menjadi salah satu tokoh elit di Sageru. "Senior, ampunilah aku. Aku nggak berniat membunuh Adril. Semua ini karena keluarga Forest yang memaksaku untuk membantu mereka. Aku bukan pelaku utama." Rico yang ketakutan buru-buru melanjutkan. "Selain itu, saat di depan gerbang Silas, aku bahkan membantu Adril. Selain itu, aku sekarang adalah calon kepala keluarga Gunawan." Rico dengan cepat mengeluarkan berbagai alasan berturut-turut. Gary tak terkalahkan dengan tenang berkata, "Kamu memang punya sedikit status, jadi aku bisa memberimu cara yang lebih terhormat. Bunuh dirimu sendiri, maka aku akan menganggap semua ini nggak pernah terjadi." "Kamu!" Rico berteriak penuh ketakutan. Meski dia sudah mengungkapkan betapa pentingnya dirinya sebagai calon kepala keluarga Gunawan, Gary tak terkalahkan ternyata tetap memaksanya untuk mati. "Pak Gary, jangan lupa kalau bukan hanya aku yang bermasalah dengan Adril," kata Rico sambil menggertakkan giginya. Dia mengatakan, "Waktu itu di klub Platinum, Adril nggak hanya membunuh Nando. Dia juga berurusan dengan banyak anak keluarga terhormat lainnya. Dia juga punya masalah dengan Eric, serta banyak pejabat majaya lainnya. Apa kamu akan membunuh mereka semua?" Eric sangat terkejut mendengar ini. "Sialan. Kenapa kamu menyeretku ke dalam masalah ini?" batin Eric. "Pak Gary, tolong tenang dulu. Semua ini karena Sugi yang sudah memprovokasi Pak Adril. Aku nggak pernah bermaksud melawan Pak Adril. Sekarang aku sudah memutuskan hubungan dengan Sugi. Pak Gary, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa menyelidikinya." "Pak Deka, tolong katakan sesuatu," ujar Eric. Eric memohon kepada Deka dengan cemas. Karena salah satu alasannya terpilih sebagai calon gubernur adalah berkat bantuan Deka. Selama bertahun-tahun ini, dia telah banyak membantu Deka. Ketika melihat ini, Deka hanya terbatuk kecil, lalu berkata, "Ini nggak ada hubungan denganku." Petik 2. Dasar pria tua licik sialan, pikir Eric. Eric hampir muntah darah karena marah. "Pak Gary, aku mohon." Eric dengan gemetar menatap Gary tak terkalahkan, memohon dengan penuh ketakutan. "Putuskan dua kakimu, maka aku akan membiarkanmu hidup," balas Gary tak terkalahkan dengan tenang. Bagaimanapun juga, Eric adalah seorang pejabat sipil, serta calon gubernur berikutnya. Posisi Gary tak terkalahkan bisa dibilang cukup sensitif. Jadi jika dia membunuh Eric, itu bisa memicu konflik dengan kelompok pejabat sipil. Bukan berarti Gary tak terkalahkan takut pada mereka, tetapi dia ingin memusatkan semua kekuatannya untuk menghadapi keluarga Forest terlebih dahulu. Mematahkan dua kaki Eric sudah cukup untuk menghancurkan kariernya. Namun, tiba-tiba Dennis mendengus penuh ketidakpuasan. Tiba-tiba, dia melepaskan energi sejatinya, menciptakan lubang darah di dahi Eric, lalu tubuh Eric pun terjatuh ke tanah dengan bunyi keras. Semua orang terpana. Seorang calon gubernur mati begitu saja. "Gary, kamu nggak berani membunuhnya, tapi aku berani," kata Dennis. "974. Dennis mendengus dingin seraya berkata, "Aku akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari masalah ini. Ini nggak ada hubungannya dengan siapapun." Dia akhirnya menemukan Adril dengan mudah. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan Adril menderita lagi? Jika harus dibunuh, maka bunuh saja. Dennis tidak memiliki pantangan apapun. "Kamu." Gary mengerutkan kening beberapa saat, tetapi saat dia melihat Dennis masih menatapnya dengan dingin, dia menghela napas dalam hatinya. Gary mengetahui bahwa Dennis masih menyimpan dendam terhadap keluarga Lavali di dalam hatinya. Saat ini, dia berkata kepada Deka yang sudah pucat, "Eric tewas dalam perang besar. Aku punya tanggung jawab tertentu. Para atasan akan meminta pertanggungjawabannya dan aku akan memikul tanggung jawabnya." Deka tersenyum pahit seraya menyahut, "Sudahlah, dia berkolusi dengan dunia gelap, membagi rampasan secara nggak adil dan mati di tangan Sugi." Sugi segera berkata kepada sekretaris di sebelahnya, "Laporkan kematian Pak Eric."
lalu aku akan menandatangani suratnya. Sekretaris segera memahami bahwa Deka telah menyiapkan pembenaran atas kematian Erik. Kematian Erik akan dianggap sia-sia. Maaf mengganggu, Pak Deka. Aku sudah berutang budi pada Pak Deka, ucap Gary sambil tersenyum. Setelah menerima jaminan ini, Deka pun tersenyum. Semua orang terkejut dan ngeri saat mendengar ini. Kedua pria ini menutupi penyebab kematian seorang menteri di hadapan semua orang dengan santai. Mengandalkan posisi dan kekuasaan untuk menutupi sesuatu. Ini adalah sosok yang penting. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini adalah dunia politik dan pejabat. Orang biasa yang tidak punya nilai, bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Para petinggi atas mungkin akan menyelidikinya akan tetapi, sekarang di kota Majaya tidak ada seorang pun yang mau menanggung tekanan dari 3 guru bumi dan mengambil risiko untuk membela Erik. Namun, sekarang, Riko ketakutan saat melihat jasad Erik yang tergeletak. Adril adalah garis batasku. Deni dia, aku bisa menjadi musuh semua orang di dunia. Leluhur keluarga Gunawan akan memahami hal ini. Dia nggak akan berselisih denganku demi menantu sepertimu. Kalau kamu sendiri nggak ingin dihormati, aku bisa membantumu untuk menjadi terhormat. Seru Gary dengan nada dingin. Gary melakukan ini untuk menakuti semua orang dan membiarkan mereka memahami posisi Adril di hatinya. Dengan demikian, mereka tidak akan berani menyentuh Adril lagi ke depannya. Riko sangat panik dan wajahnya menjadi pucat. Saat ini, Adril tiba-tiba menyela, "Tunggu." Lalu, dia mengeluarkan pedang giok yang sudah rusak sambil menatap Riko dan berkata, "Siapa yang membuat pedang ini? Perkenalkan orang itu kepadaku. Aku mungkin bisa mengampuni nyawamu." Dia masih memikirkan tentang gudang harta karun Tentara Agung. Sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk menjelajahi gudang harta karun Tentara Agung. Akan tetapi, tentu saja Gary tidak bisa bertanya secara langsung, melainkan harus mengambil jalan memutar. Ketika Gary menanyakan pertanyaan ini, dia menatap Riko dalam-dalam. Teknik membaca pikirannya diaktifkan secara diam-diam. Ini. Riko memutar matanya pelan dan segera berkata, "Orang yang menempa pedang giok yang rusak ini sudah lama berkelana. Tapi, aku masih bisa menghubunginya selama aku kembali ke keluargaku. Siapa tahu kalau kamu bisa menghubunginya atau enggak, lalu bunuh saja dia. Aku juga kenal beberapa ahli senjata." Gary menjawab seraya mengerutkan keningnya. Enggak. Aku pasti bisa menghubunginya," seru Riko dengan semangat. Adril tiba-tiba menyela. Apa ahli senjata itu meninggalkan senjata lain? Ini, sudah enggak ada. Saat melihat wajah Adril yang menjadi muram, Riko segera menjelaskan, "Aku enggak bohong. Memang sudah enggak ada senjata lain, tapi dia meninggalkan sebongkah batu asli. Mungkin itu semacam bahan untuk membuat senjata. Kami nggak memperhatikannya dan membiarkannya di sana, sambil menunggu ahli senjata itu kembali." "Sungguh, cuma itu saja. Aku nggak berbohong," ujar Riko dengan head hati. Lalu dia menambahkan, "Apa kamu bisa memberiku kesempatan untuk tetap hidup?" Pada akhirnya, saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Adril terlihat agak aneh, dan sedang menatapnya dengan tajam. Jantung Riko tiba-tiba berdebar. Dalam hatinya bertanya-tanya penyakit apa yang sedang diderita oleh Adril. Namun, Riko tidak tahu bahwa Adril telah menimbulkan gelombang besar di dalam hatinya. Dia baru saja mengetahui segalanya melalui teknik membaca pikiran. Apa yang dikatakan Riko setengah benar dan salah. Tentu saja tidak ada yang namanya ahli senjata. Pedang giok yang rusak dan sebongkah batu asli tersebut dibawa kembali oleh leluhur keluarga Gunawan yang berkelana keliling dunia ketika dia masih muda. Bab lengkap. SHAREDIS. COMMENTSBLO. Bab 975. Hanya saja, leluhur keluarga Gunawan sepertinya mendapatkannya secara kebetulan. Mereka menganggap pedang giok yang rusak itu sebagai senjata tingkat puncak biasa dan menyimpannya di gudang harta keluarga Gunawan. Sementara itu batu mentah yang disebutkan oleh Riko, bukan karena keluarga Gunawan tidak mau memotongnya. Hanya saja batu mentah itu tidak bisa dipotong. Mereka tidak tahu benda apa itu, jadi mereka hanya menganggapnya sebagai batu alam aneh, lalu meninggalkannya di gudang harta karun tanpa memedulikannya. Namun, hal yang tidak mereka ketahui bahwa batu itu sama sekali bukanlah batu mentah. Dalam warisan Tabib Agung, benda itu disebut batu kesengsaraan. Seperti namanya, batu tersebut sangat keras sehingga Tentara Agung menggunakan ilmu rahasia yang unik untuk menyempurnakannya. Batu itu tidak akan rusak meski melewati ribuan bencana. Jika tidak ada cara yang benar untuk membukanya, bahkan jika guru bumi mempertaruhkan nyawanya, dia juga tidak akan pernah bisa membukanya. Tujuan sebenarnya dari batu kesengsaraan ini adalah untuk melindungi dan menyimpan senjata. Sebelum batu kesengsaraan terbentuk, Tentara Agung akan menyimpan beberapa benda penting di dalam batu kesengsaraan. Mereka akan memutuskan kontak dengan lingkungan luar untuk pelestarian jangka panjang. Setelah kematian Tentara Agung, beberapa batu kesengsaraan beredar di dunia. Konon katanya, bahwa beberapa pejabat atas negara elang mendapatkan metode untuk membukanya entah dari mana dan memperoleh beberapa hal luar biasa darinya. Misalnya, beberapa pengalaman pemurnian senjata dari Tentara Agung yang diukir di atas batu alam, lalu disimpan di dalam batu kesengsaraan. Orang yang memperoleh pengalaman itu tiba-tiba menjadi ahli senjata terbaik di negara elang.
Dia memiliki 100.000 murid. Sangat populer dan tidak ada bandingannya. Master Langit harus memintanya untuk membuat senjata ajaib. Batu kesengsaraan terbagi menjadi batu besar dan kecil. Ada seseorang yang mendapatkan batu kesengsaraan setinggi manusia dan mengeluarkan tombak panjang dari dalamnya. Tombak adalah pemimpin dari 100 pasukan dan juga dikenal sebagai penguasa dari 100 pasukan. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan tidak tertandingi. Orang yang mendapatkan tombak, memiliki satu tombak, akan menjadi tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Sekarang, orang ini menjadi salah satu kekuatan tempur teratas di negara Elang dan juga merupakan tamu kehormatan ahli bela diri agung. Dia pernah membantu ahli bela diri agung menjaga perbatasan. Memberikan kontribusi yang besar. Sementara itu, tombak di tangannya juga dinarnal tombak ajaib anti kekacauan oleh pejabat negara Elang. Ini hanya di permukaan saja. Tampaknya masih ada beberapa senjata rahasia yang sudah dibuka. Akan tetapi, senjata tersebut sengaja disembunyikan dan tidak ditunjukkan kepada orang lain. Lagi pula, begitu senjata yang ditempa oleh tentara agung muncul di dunia, senjata itu mungkin bisa menyebabkan badai berdarah. Bahkan Master Langit serta dewa yang kuat akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Seberapa besar batu mentah itu? Adril menarik napas sambil bertanya dan menatap Riko lekat-lekat. Riko tertegun dan menjawab, mungkin panjangnya sekitar 1 meter. Panjangnya 1 meter. Mungkinkah ada pedang atau pisau di dalam batu kesengsaraan itu? Pedang adalah raja dari 100 pasukan. Pedang adalah pemimpin dari 100 pasukan. Jika bisa mengeluarkan pedang, senjata itu akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan tombak ajaib anti kekacauan. Mungkin masih ada senjata lain. Ada terlalu banyak ruang untuk berimajinasi. Lagi pula, karya yang dapat disegel oleh tentara agung di dalam batu kesengsaraan adalah karya yang membuat tentara agung merasa puas. Adril, bukankah itu cuma batu mentah biasa? Memangnya seberharga itu? Ya. Gary bertanya dengan ragu. Dennis menyahut dengan cepat. Tuan muda, kalau kamu menyukai batu mentah, aku akan mencarikannya untukmu. Kenapa harus membiarkan orang itu cuma demi sebongkah batu mentah? Semua orang juga agak heran. Mereka tidak tahu mengapa Adril bertanya banyak hal tentang batu mentah ini. Dia mendapat dukungan dari 3 guru bumi hebat. Jika Adril mau, dia bisa mendapatkan seluruh batu mentah kota Majaya. Aku pernah membeli batu mentah di rumah lelang. Aku cuma tertarik saja. Adril menjelaskan seraya tersenyum. Riko juga tercengang saat mendengar ini. Dia telah mendengar tentang sikap Adril di rumah lelang. Dia segera menyahut. Selama kamu melepaskanku, kepala keluarga Gunawan, ayah mertuaku, pasti akan memberi batu mentah itu padamu. Boleh, sahut Adril seraya mengangguk. Riko ditukar dengan 1 batu kesengsaraan. Hal ini merupakan keuntungan besar dalam transaksi ini. Tidak masalah bagi Adril apakah dia membunuh Riko atau tidak. Orang ini hanyalah badut yang suka melompat. Kemampuannya untuk meledakkan peralatan adalah nilai terbesarnya. Terima kasih, Pak Adril. Riko merasa sangat senang dan ingin segera melarikan diri.